kan nggak lucu ya, nanti kita yang dikirim, kita yang dicari. Wah, itu. Tapi ada yang kayak gitu nggak sih Pak Gede? Tapi minim ada yang kita yang tim bantuan. Iya, kita betul, yang betul. Oh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gelora Bali Talks. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Bagus. Semoga teman-teman tetap sehat ya di kondisi pandemi seperti saat ini. Jaga kesehatan supaya imun kita tetap baik. Ya, sama seperti segmen sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang-bidang apa saja yang ada di Gelora. Di segmen 1, kita sudah sama-sama membahas tentang bidang UMKM. Nah, yang kedua ini, kita akan membahas tentang bidang pelayanan masyarakat. Nggak salah dengar, memang nggak salah dengar, ada partai punya bidang pelayanan masyarakat khusus untuk apa itu, lebih detail nanti kita tanya lagi. Sudah hadir tengah kita bersama-sama Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali. Saya harus membaca untuk namanya karena luar biasa. Namanya beliau adalah I Gusti Agung Gede Eka Wahyu Prihadi Seputra. Selamat datang Pak Gede di podcast Gelora Bali Talks. Ya. Apa kabar Pak Gede? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya? Iya. Namanya 7 kata Pak Gede, benar kan? Iya, insya Allah namanya 7 kata itu. Kalau zaman saya ujian nasional itu di LJK lembar jawaban yang kita ngurang-ngurang itu susah. Untung Pak Gede belum sempat ketemu LJK ya. Iya. Aduh. Sehat Pak Gede ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Gede di sini sebagai ketua bidang untuk pelayanan masyarakat untuk di Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali. Sebelum kita tanya-tanya tentang pelayanan masyarakat itu apa, boleh Pak Gede memperkenalkan diri ke teman-teman, asalnya dari mana, kesibukannya apa sekarang, apapun tentang Pak Gede. Barangkali ada yang mau tahu nanti. Siap, silakan Pak Gede. Ya, baik teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri dulu bahwa saya ini adalah nama lengkap tadi sudah diucapkan 7 kata, itu pemberian dari orang tua. Kita tidak bisa merubah, pun ada di akte pun seperti kayak begitu. Saya diamanai sebagai ketua bidang pelayanan masyarakat ke Partai Gelora Provinsi Bali. Ya, jadi saya ini aktivitas sehari-hari adalah sebagai aktivitas di sekolah. Ya, sebagai aktivitas di sekolah. Ya, jadi mau olahraga, mau segala macam. Ya, itu aktivitas sehari-hari. Jadi itu dari saya untuk saya pribadi, ya aktivitas cuma itu saja, tidak ada kegiatan lain. Di samping ada amanah yang diamanai untuk Partai Gelora ini. Oke. Iya. Berarti sibukannya bekerja dan memang aktif di Partai Gelora. Aktif di Partai Gelora. Provinsi Bali. Oke. Iya. Yang ingin saya tanyakan, gimana ceritanya Pak Gede bisa join Partai Gelora? Kenapa mau menjadi udahlah aku join jadi ketua bidang pelayanan masyarakat? Kira-kira seperti apa? Mungkin ada cerita ya. Jadi kalau mengenai join, karena saya sendiri adalah orang yang berangkat dari bidang sosial, ya, dan itu sebenarnya di nama itu masih ada gelar sarjana. Jadi seorang sarjana kedokteran. Jadi memang benar-benar saya itu berangkat dari jiwa sosial, ingin membantu masyarakat, ya, ingin membantu masyarakat dalam bidang apa saja gitu. Itu jadi makanya dari sana, kemudian saya ditawari untuk bergabung di Partai Gelora. Ya, saya terima dan saya jalani, dan kebetulan pas amanahnya yang disampaikan kepada saya adalah sebuah bidang pelayanan masyarakat. Jadi ya saya merasa itu sesuai dengan apa yang saya sesuai dengan panggilan jiwa ya, kira-kira begitu kira-kira. Saya udah kenal Pak Gede cukup lama, cuma baru tahu ada gelar sarjana kedokteran. Keren, hebat. Kemarin saya juga kaget sama Pak Gigi yang sudah berangkat ke Aceh dulu, sekarang Pak Gede udah sarjana. Oke. Kenapa di Partai Gelora ini ada bidang pelayanan masyarakat, Pak? Pak Gede kira-kira. Jadi sebenarnya semua partai itu mempunyai suatu bidang ya yang disepakati oleh bersama ya. Tetapi di Gelora ini sudah menyampaikan bidang
pelayanan masyarakat. Karena apa? Karena kita ingin niatnya itu melayani. Betul. Melayani. Baik itu internal bagi untuk kita sendiri, partai kita sendiri maupun untuk masyarakat luar. Oke. Ya, jadi kita jadi keinginan kita seperti kayak gitu. Jadi ingin melayani kebutuhan masyarakat yang ada sekarang. Misalkan kalau misalkan kayak di partai, di internal sendiri, misalkan membutuhkan atribut atau membutuhkan apa. Nah, itu kami dari bidang pelayanan masyarakat ini menyediakan. Oke. Jadi teman-teman bisa mencari ke kami di bidang pelayanan masyarakat. Pun kalau seandainya di luar ada misalkan ada sesuatu hal yang kira-kira masyarakat membutuhkan apa misalkan, nah itu nanti bisa kita menarik simpul-simpul tersebut. Nah kita terus kemudian kita racik di DPW kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat di luar. Bisa itu disalurkan. Jadi bisa disalurkan. intinya perpanjangan tangan dari Partai Gelora Provinsi Bali untuk mengakomodir ya, baik itu dari internal partai maupun untuk masyarakat umum, terutama di bidang pelayanan masyarakat apapun, terutama kalau misalnya ada bencana-bencana seperti itu nggak sih Pak Gede? Iya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ada bencana, kita mempunyai satu perangkat yang akan siap untuk menuju ke area itu, gitu. Berarti teman-teman yang ada di Yanmas ini sudah sangat siap sedia dikirim kemanapun. Insya Allah lah, insya Allah. Oke. Insya Allah. Untuk pelayanan masyarakat sendiri nih, Pak Gede, kira-kira dari Yanmas ini programnya apa saja Pak? Misalnya dari bidang ini apa saja mungkin yang bisa di-share program-programnya untuk terutama masyarakat Bali yang lagi nonton ini, kira-kira aku bakal bisa dibantu apa nih sama teman-teman dari Yanmas Partai Gelora Bali gitu, kira-kira. Jadi program sebenarnya kita di sini program yang utama kita itu adalah memperluas daripada Yanmas ini sendiri intinya. Ya misalkan kayak seperti di bidang rescue, mencari atau kebencanaan. Nah, kita butuh orang-orang yang memang benar-benar siap untuk bisa bergabung ke organisasi ini untuk melakukan satu pelayanan. Oke, berarti buat teman-teman yang punya panggilan jiwa untuk suka menolong, membantu kayak tim SAR gitu ya, Search and Rescue, itu bisa join dengan teman-teman pelayanan masyarakat di Partai Gelora. Syaratnya apa sih Pak Gede? Syaratnya nanti yang penting dia mempunyai fisik, fisiknya bagus, kemudian nanti ada pelatihan. Ada pelatihannya juga? Pelatihannya. Jadi kita sebagai tim penyelamat, rescue, dan tim mencari itu mempunyai skill tertentu. Kita tidak bisa dilepas di alam gitu saja tanpa kita mempunyai ilmunya. Iya sih. Iya. Itu jadi teman-teman harus yang mau bergabung siap, kita latihan bersama ya. Kan nggak lucu ya, nanti kita yang dikirim, kita yang dicari. Itu. Tapi ada yang kayak gitu nggak sih Pak Gede? Tapi minim ada yang kita tim bantuan. Betul. Karena kita yang tidak paham dengan lokasi diterjunkan ke suatu daerah yang mana kita tidak mengetahui kondisi di lapangan dan ilmu dia tidak punya, akhirnya dia tersesat dan kita harus mencari kembali, tarik pulang dia. Gitu, malah jadi cari ya? Iya, jadi cari. Kalau main Mobile Legends Pak Gede, itu beban tim. Siap. Tapi untuk yang berikutnya ini pasti ada pelatihannya ya, supaya memang nanti teman-teman yang ingin gabung untuk masuk ke tim relawan Partai Gelora ini bisa punya pendidikan, punya kefahaman yang cakep, sehingga nanti di lapangan juga bisa mensupport tim yang sudah ada di sana. Pengalaman rescue Pak Gede, kira-kira sudah pernah kemana aja nih untuk pelayanan masyarakat ini sebelumnya? Sebelumnya saya di tim rescue itu sudah sempat di Aceh. Di Aceh juga? Sempat di Aceh, tapi cuma tidak lama, cumanya 2 minggu, jatahnya 2 minggu. Kemudian ada banjir bandang di Jember, juga berangkat ke sana. Kemudian luar biasa. Gempa bumi yang besar di Yogyakarta, beberapa tahun lalu juga kita berangkat ke sana. Ya, jadi memang tim relawan yang memang benar-benar dia mau beraktivitas di alam itu, membantu, dan nilai sosialnya cukup tinggi ya memang kita harus gitu. Ada pengalaman menarik nggak Pak
selama beberapa kali Pak Gede diturunkan ke tempat bencana atau apapun itu, ada pengalaman menarik nggak yang bisa di-share ke teman-teman? Pengalaman menarik adalah yang waktu di Jember. Waktu di Jember banjir itu, bandang itu ya? Banjir bandang. Ya kita disuruh berangkat 20 orang berangkat dulu. Ya, kemudian kita menemui jalan yang sudah terputus. Ya, jalan sudah terputus. Kemudian terputus itu kena longsor atau? Kena longsor, karena terbawa oleh arus banjir. Nah, kita menuju ke titik pusat di atas itu. Nah, itu kita kesulitan. Tetapi karena kita ini adalah orang-orang yang memang sudah terlatih, kita tidak mengambil jalan itu. Kita akan putar cari jalan yang lain, yang mana bisa menuju ke sana. Gitu. Dengan harus dengan bersusah payah, harus masuk ke dalam lumpur, kemudian harus mendaki sedikit. Jalan curam, naik turun. Ya. Jadi intinya kita mencari sampai ke titik pusat, kemudian kita pastikan. Kita membuat assessment di situ bahwa di sana clear, tidak ada, aman, manusia tidak ada. Hanya memang dia adalah titik pusat longsor. Betul. Yang terus kita menilai kira-kira masih ada kemungkinan dia turun. Itu dari pengalaman ya. Jadi kalau dari tim SAR yang dari tempat-tempat lain itu dia kesana dengan helikopter. Turun dengan helikopter. Kita kan tidak punya helikopter. Kita jalan kaki saja. Semoga punya nanti ya. Partai Gelora punya helikopter untuk pelayanan masyarakat. Juga ada satu pengalaman yang menyakitkan waktu di Jogja. Ini perlu kita teman-teman juga harus kalau memang bergabung memang harus benar-benar paham betul ya. Kita dalam kondisi lapar, kemudian kita masuk posko, kemudian itu adalah posko yang sudah tercampur baur ya, sudah terkontaminasi. Jadi waktu itu kita makan, waktu itu saya cuma hanya makan telur rebus saja, ternyata terkontaminasi. Jadi terkontaminasi itu terkontaminasi apa? Terkontaminasi istilahnya itu adalah untuk kebersihannya tidak terjaga. Nah, itu kita sebenarnya kita diberangkatkan sebagai pelayanan masyarakat, kemudian ditempatkan sebagai dapur umum. Kita harus secara sanitasi kegiatan itu harus terjaga. Jangan sampai kita menyiapkan makanan, memberikan relawan makanan, mereka tepar semuanya. Gara-gara tidak terjaga sanitasinya. Iya, itu sangat luar biasa. Pengetahuan itu harus dimiliki oleh pelayanan masyarakat ini. Rescue pernah, dapur umum pernah, berarti sudah hampir semuanya, Pak. Iya, begitulah kira-kira. Oke, berarti memang fisik juga diperlukan untuk tim pelayanan masyarakat ini. Kalau nggak ya gimana caranya tadi jalan yang lumpur terus harus cari putar balik ke yang sebenarnya bukan jalan. 20 orang. Itu kalau memang di bidang kerescuan ya. Ada bidang yang lain tugasnya? Misalnya kalau di bidang pelayanan masyarakat kita misalkan melakukan kesehatan gratis, pelayanan kesehatan gratis, melakukan kitan, itu tidak perlu tenaga. Ya, kita tinggal bekerja sama dengan teman-teman organisasi lain. Nah, kita laksanakan itu. Kayak donor darah misalnya, bisa seperti itu. Seperti itu adalah pelayanan kita kepada masyarakat kita. Wah, berarti Palu Gada serba-serbinya luar biasa nih. Bidang pelayanan masyarakat luar biasa. Harus ngerti kesehatan juga. Nah, dari Partai Gelora sendiri ini peran fungsi bidangnya ini seperti apa, Pak? Nanti kedepannya yang paling dekat kegiatannya apa nih yang akan dilaksanakan oleh tim Yanmas? Yanmas untuk yang peran fungsinya ini adalah kita di sini sebenarnya ingin mempunyai harapan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Ini kita bisa memberikan sedikit kepada masyarakat, kepada masyarakat bahwa memang di Partai Gelora itu ada suatu bidang yang mana bisa memenuhi harapan daripada masyarakat itu. Apapun itu, Pak ya. Apapun ya. Entah dia misalnya dia butuh saya butuh sembako misalnya itu. Ya kita bisa bekerjasama kan, bisa bekerjasama dengan organisasi lain, atau kita bisa mengupayakan untuk memberikan ya mungkin butuhnya berapa, kita siapnya berapa. Gitu. Ada terakhir deh, Las,
quote buat teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana dari tim Yanmas apa, atau mungkin kalau mau rekrut atau mau join bisa kontak kemana atau mau hubungi siapa? Iya. Wah. Baik teman-teman sekalian, untuk di akhir ini marilah kita sama-sama mengembangkan Pulau Bali ini. Betul. Pulau Bali khususnya, agar tetap semangat kita menjaga kesehatan, kemudian kita jalankan apa yang diharapkan oleh pemerintah, misalnya protokol kesehatan, kemudian teman-teman yang ingin bergabung di pelayanan masyarakat Provinsi Bali, di bidang pelayanan masyarakat Provinsi Bali, nanti bisa kontak di nomor nanti akan kita ada di bawah ini, Pak ya? Ada di bawah ini. Ada di bawah ini. Ada di bawah ini, ada di bawah sini ya. Kita sampaikan, jika ingin bergabung, mari kita bergabung bersama-sama, kita bentuk atau kita kembalikan Bali kembali ke awal. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Gede. Jadi buat teman-teman yang mau join Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali, terutama di bidang pelayanan masyarakat yang punya panggilan hati dan panggilan jiwa untuk tolong menolong, saling membantu, saling support masyarakat, terutama buat teman-teman kita yang membutuhkan di Bali, baik itu secara ekonomi, moral atau bahkan kesehatan, kami sangat membuka peluang itu. Dan tadi kontaknya sudah di-share, ada di bawah ini ya. Bisa kontak Pak Gede langsung, atau mungkin teman-teman yang mau join bisa DM ke Instagram Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali, maupun Facebook dan laman sosial media lainnya.